Namo Buddhaya. Pemirsa, berjumpa kembali bersama saya, Ferry Adriano. Kali ini kita berada dalam program Cahaya Kehidupan. Nah, untuk kali ini kita akan bahas tema yakni tentang mencari dan membina pasangan hidup. Nah, hampir semua orang menginginkan hidup bersama pasangan yang ideal. Akan tetapi banyak di antara kita yang belum mengetahui cara memperolehnya. Kita terlalu sibuk dan mencari tanpa memperhatikan kualitas diri yang kita miliki. Nah, untuk membahas tema kali ini, saya sudah bersama narasumber kita, yakni Bapak Herman, atau kita juga mengenal dengan Romo Herman. Beliau adalah dosen Sekolah Tinggi Agama Buddha Ketrajasa, yang tepatnya di Batu, Jawa Timur. Namo Buddhaya, Romo. Ya, Namo Buddhaya, Mas Ferry, pemirsa Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya, Romo? Sehat selalu, Mas Ferry. Baik, Romo. Tema kita kali ini yaitu mencari dan membina pasangan hidup. Ya. Nah, kita mengetahui juga bahwa semakin usia kita semakin dewasa, maka kita juga ada tuntutan untuk memilih. Salah satunya memilih tentang pasangan hidup. Nah, berkenaan tentang hal itu, apa yang dimaksud dengan pasangan yang ideal? Mungkin bisa dijelaskan, Bapak. Iya, jadi pemirsa Mas Ferry ya, pasangan yang ideal secara perspektif atau sudut pandang ajaran Buddha adalah di mana ada suatu komitmen. Ya, komitmen itu di antara suami dan istri. Ya, makanya selalu kadang-kadang Romo menyampaikan dalam segmen ceramah saya waktu saya dulu menjadi seorang biku, ya, biku Ugaseno. Dalam khotbah-khotbah saya selalu mengatakan meskipun seorang biku bahkan tidak menikah sekalipun, ya mereka sudah punya pengalaman. Artinya secara teori. Nah, kalau kita melihat sebenarnya sebelum kita melangkah nih Mas Ferry ya pemirsa, melangkah dalam arti kata menjalin satu hubungan suami istri ke pelaminan seperti itu, ya kita harus melakukan penyeleksian terlebih dahulu melalui pendekatan. Dalam bahasa umumnya itu pacaran dulu lah, ya kan, jangan ngebet, jangan keburu-buru, kesusu bahasa orang Jawa. Nanti apa akhirnya sakitnya apa, artinya ya cerai di usia muda, artinya bahwa salah memilih pasangan. Ini jangan sampai terjadi. Maka yang dikatakan ideal itu bagaimana, artinya bahwa satu, carilah pasangan yang seagama. Itu yang saya tekankan pada umat saya, seagama. Kenapa sih Romo penting seagama? Karena apa? Karena itu nanti ada di dalam sutta dikatakan bahwa kalau bisa itu sama sada. Oke, baik. Sama saja, keyakinan yang seimbang atau setara seperti itu Mas Ferry. Salah satunya, biar penasaran dulu. Ya, oke, nanti kita akan bahas apa sebetulnya sama sada ini, Romo. Ini betul. Sangat luar biasa menarik. Berkaitan tentang memilih pasangan hidup, Romo. Ini apa Romo Herman juga sudah ada pasangan hidup, Romo? Iya ya, jadi sudah ada calonnya. Jadi kalau saya dulu berjubah kan memang tidak boleh ya. Artinya bahwa setelah saya meninggalkan kehidupan saya sebagai seorang biku, saya sudah setara lah dengan Mas Ferry secara perumah tangga, dengan pemirsa, bahwa saya sudah kembali sebagai garawasa perumah tangga. Tentu secara tanda kutip saya tidak ada ikatan apapun, sehingga untuk mencari pasangan pun itu sudah hal yang sah-sah saja, wajar saja, ya kan? Artinya apakah Romo sudah punya? Ya tentu kita lihat saja nanti. Nanti kita akan diberikan kejutan sama Romo Herman ya, Romo. Iya, jadi baik. Dalam agama Buddha itu kan ada dua jenis kehidupan, Romo. Iya. Ada pabajita dan ada garawasa. Apa itu pilihan atau wajib, Romo? Nah, jadi kalau kita sudah menjadi satu satu ikatan dalam bahtera rumah tangga, tentunya kita sudah masuk dalam ranah garawasa. Garawasa itu bahasa Pali pemirsa, artinya perumah tangga. Seperti kita saat ini, seperti saya itu garawasa. Tapi kalau orang yang sudah berjubah, menggunakan jubah putih, jubah kuning, sudah mencukur rambutnya, itu namanya adalah pabajita. Artinya para pertapa mereka tidak boleh berumah tangga, hidup selibat seperti itu. Berarti selama menjadi seorang pabajita, selama itu juga tidak boleh menikah ya, Romo? Iya, tidak boleh menikah, bahkan mereka pacaran pun tidak boleh, kan begitu. Tapi kalau ada yang melanggar ya, meskipun ya nggak ada yang tahu lah Romo, hanya diri saya yang tahu, tetap karma berlaku, kan begitu. Ini sangat menarik. Nah, tadi sudah disinggung tentang sama sada, satu poin yang sudah disampaikan oleh Romo Herman. Nah, berkenaan tentang itu, Romo, bagaimana hidup bersama pasangan yang ideal menurut agama Buddha sekarang ini? Oke, jadi kita lengkapkan saja Mas Ferry. Pemirsa, jadi yang dikatakan pasangan yang ideal itu, pertama yang perlu ditekankan ini di dalam Anguttara Nikaya, kita harus membangun pasangan itu biar serasi, biar hubungannya langgeng,
dalam perspektif agama Buddha kan pertemuan dan perpisahan itu kan akan silih berganti. Karena ada tumimbal kelahiran ya, ada punabawa dalam bahasa Pali. Jadi dikatakan bahwa ya kita bisa bertemu dengan pasangan kita saat ini tidak ujuk-ujuk, tidak serta-merta ketemu, tidak ada karma yang mengikat kondisi, yang mengondisikan kita bertemu dengan pasangan kita saat ini. Sehingga kita perlu membangun yang pertama, Anda catat pemirsa, sama sada. Sama sada. Kita tempatkan sada itu nomor 1 ya, keyakinan yang seimbang. Artinya saya selalu menekankan kepada umat Buddha, kepada kaula muda, jangan takut tidak dapat pasangan. Sering-sering buat dhamma camp, itu artinya kata kunci. Artinya seringlah berkumpul, buat acara dhamma ya, di mana-mana buat kegiatan kumpul-kumpul, membahas dhamma sambil rekreasi senang-senang, nanti tukeran nomor HP. Jadi jangan mengatakan, wah nggak ada pasangan, nyari agama Buddha ini sulit. Tidak sulit. Karena apa? Kita kurangnya relasi. Kita kurang komunikasi, sehingga kita menganggap, ya sudahlah, saya tereliminasi, kan gitu. Mencari agama lain. Saya tidak melarang, artinya tetap saya sebagai tokoh agama, sebagai tokoh pendidikan, sebagai pemerhati, bahwa tetap saya berkeyakinan bahwa umat saya harus mencari seagama. Ya, bertemu dengan generasi Buddhis. Yang kedua, sama sila. Sama sila. Nah, artinya moralitas yang seimbang. Ini idealnya pasangan. Satu, keyakinannya kita perhatikan. Kedua, akhlaknya, moralitasnya. Ketiga, dia harus memiliki kegemaran untuk berdana. Dan yang terakhir, samapannya adalah dia memiliki keseimbangan dalam kebijaksanaan. Seperti itu. Menarik ya, ada sama. Yang pertama tadi sama sada, sama sila, sama caga, dan sama panya. Sama panya. Ada 4 poin ini yang harus diperhatikan, Betul. khususnya bagi pemuda Buddhis ya, Romo ya. Iya, benar itu. Sebetulnya ini berlaku untuk semuanya juga ya, Romo. Secara umum kan harus memiliki keyakinan yang sama. Satu agama, supaya tidak ada percekcokan di kemudian hari. Betul. Karena biasanya banyak juga yang kita temukan, Romo, biasanya ini di desa-desa, menikah dengan beda agama biasanya ada konflik, meskipun juga bisa terselesaikan dengan baik. Tapi supaya janganlah ada konflik ya. Apalagi nanti membawa ya tanda kutip agama, kan lebih repot lagi, Romo. Baik. Tadi dijelaskan juga tentang sama sila, kemudian sama caga dan sama panya. Sama caga itu sama kedermawanan. Iya, betul. Berarti di sini seorang pasangan, istri atau maupun suami, harus memiliki sifat sosialnya yang tinggi ya, Romo. Iya, benar. Mungkin berdana dan sebagainya, mungkin lebih bisa dijelaskan lagi, Romo, untuk bagaimana hidup sosial yang dituntut dalam agama Buddha. Nah, betul ya. Jadi begini Mas Ferry, pemirsa, bahwa kalau kita sudah memiliki pasangan, ya kita kan tentu ada pendapatan ya dalam pekerjaan itu. Jadi sisihkanlah harta yang Anda miliki, pendapatan Anda. Ya, jangan mengatakanlah, saya makan aja Romo Senin Kemis ya, nggak percaya saya. Artinya bahwa sekarang bukan zaman penjajahan, artinya untuk cari makan aja udah gampang gitu kan, artinya udah mudah seperti itu. Ya sisihkan aja lah, kita punya rezeki, kita berdana. Nggak usah jauh-jauh kita ketemu orang miskin atau pengemis ya, pengamen di pinggir jalan, ya kita berikan saja 2.000, 1.000, artinya saya selalu mengatakan danang dadantuk sadaya, berdana dengan penuh keyakinan. Jadi nilai rupiah yang kita keluarkan itu tidak menjadi satu arti bahwa kita menekankan bahwa seberapa besar sih nominal yang saya danakan, tidak. Artinya bahwa Anda berdana itu adalah seberapa besar keyakinan Anda saat Anda, sebelum Anda memberikan, pada saat Anda memberikan, dan sesudah Anda memberikan. Tidak boleh ada penyesalan. Itulah yang akan mendatangkan kekuatan ayu wano sukang balang. Seperti itu. Ini berarti kita harus bisa saling memberikan pengertian ya, Romo. Iya, baik pengertian. Suami ataupun istri, bahkan kalau punya anak harus diajarkan, ya betul. Diedukasi, ya. Benar. Kalau di agama Buddha biasanya saya lihat sering ada pindapata, Romo, biasanya keluarga membawa anak-anaknya mengajarkan untuk berdana. Apa mungkin itu ya, Romo ya, masuk dari salah satu kategori tentang sama caga? Ya, sama caga, benar. Jadi kedermawanan begitu. Jadi mungkin saya menambahkan Mas Ferry ya, pemirsa, bahwa kenapa saya selalu mengatakan atau kadang-kadang saya menyayangkan bahwa ada umat Buddha yang pindah keyakinan, loncat pagar karena melihat rumput tetangga lebih hijau. Artinya bahwa ini sangat saya sayangkan. Artinya begini, kenapa saya menekankan umat Buddha itu harus sekeyakinan? Saya rasa semua agama juga demikian. Satu, dari aspek secara administrasi negara. Kalau kita sudah beda keyakinan, pasti salah satu harus mengalah. Karena apa? Demi mendapatkan surat kawin.
itu kan yang dikeluarkan oleh lembaga kenegaraan, artinya itu sah. Ya, dari lembaga keagamaan apapun, dari lembaga majelis apapun, bahkan dari KUA sekalipun itu kan harus satu iman, satu keyakinan, ya kan? Itu dari aspek administrasi saja, belum dari dampak psikologi. Bagaimana andai kata kita punya anak, sedangkan orang tuanya beda keyakinan, nanti anaknya harus milih ikut siapa? Itu dampak psikologis. Yang ketiga, dampak harmonis. Jadi bagaimana harmonis kalau suami istri perang kitab suci? Satu begini, nanti otomatis kan sama-sama pinter agamanya, ya kalau saling mengerti. Kalau fanatik yang muncul, pasti akan ribut. Tapi saya pernah menemukan, Romo, itu masih di Pulau Jawa, saya pernah menemukan di Jawa Tengah, Romo. Itu bapak ibunya beda agama. Memang anaknya masih usia yang ya masih anak-anak. Nah, ini bagaimana untuk kedepannya, Romo? Apa pernah mendapatkan kasus, menemukan kasus yang anaknya diberikan bingung untuk memilih ngikut siapa gitu, atau bagaimana? Ya? Apa pernah, Romo? Jadi begini, sebenarnya kalau saya boleh katakan tidak semua tidak harmonis ya, tetapi ada saja yang harmonis, tapi ada lebih jauh lagi yang perlu kita sampaikan ya. Mungkin kita kita tutup dulu supaya mungkin pemirsa penasaran itu apa itu sebenarnya, Romo. Baik, terima kasih, Romo. Nanti kita akan kembali lagi untuk membahas bagaimana sebetulnya pasangan yang ideal dalam agama Buddha ini. Cukup menarik tema kita kali ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Cahaya Kehidupan. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda masih dalam Cahaya Kehidupan. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, tema kita kali ini yakni mencari dan membina pasangan hidup. Tadi kita sudah membahas sama Romo Herman tentang pasangan yang ideal. Tadi sudah disinggung juga dengan sama-sama keyakinan ya, Romo ya. Iya. Baik, Romo, bisa dilanjutkan lagi, Romo, untuk pembahasan yang sebelumnya. Nah, jadi tadi sudah kita bicara tentang administrasi ya. Saya kebelit lidah saya. Administrasi negara. Kita bicara tentang psikologis jiwa dari seorang pasangan, bahkan anak yang nanti dilahirkan. Setelah itu kita bicara lagi nanti jauh, misalkan tentang perspektif suami istri yang berbeda untuk pendidikan anak. Nanti mau dididik dari segi perspektif agama A, orang tua yang satu lagi pengen mendidik anak dari perspektif pandangan agama B. Ya itu sudah masalah sebenarnya, meskipun tidak sampai terjadi kecekcokan. Meskipun saya sering menemukan tidak banyak kasus yang terjadi, artinya tidak menjadi satu dampak yang negatif sekali. Tetapi kan alangkah lebih baiknya kan kalau kita istilahnya memilih, mencari ya, apalagi memutuskan pasangan itu sekeyakinan kan jauh lebih enak. Lebih enak. Artinya bahwa Mas Peri, saya sambung apa yang Mas Peri tanyakan tadi, apakah sama caga itu termasuk bagaimana pasangan itu misalkan sama-sama ke wihara ya. Tapi kalau sudah istrinya entah suaminya beda keyakinan, bagaimana ingin gandengan tangan ya kan? Bagaimana ingin harmonis ya? Bagaimana ingin kelihatan yang hitaya sukaya sedangkan beda keyakinan. Paling tidak kalau suami istrinya sesama agama Buddha, mereka ke wihara bisa bergandengan tangan, bisa berdana sama-sama kepada para bante, berdana makanan, misalkan begitu di hari Katina, datang ke wihara berdana kepada para biku. Kan orang melihat, ini toh pasangannya, waduh, hitaya sukaya, waduh, pasangan yang ideal. Harmonis. Tapi kalau suaminya datang jomblo, istrinya datang jomblo, nggak ada gandengannya, kan satu, secara mental, secara pandangan orang berbeda, kan kita akhirnya jadi minder. Mana sih pasangan saya, orang semua gandengan tangan kok saya jomblo. Jadi saya hanya selalu menekankan, saya akan mengkritik umat Buddha. Artinya saya punya pemikiran, ya kalau bisa. Tapi kalau sudah terlanjur ya sudahlah. Tapi kalau yang belum, lagi tahap mencari sesuai dengan judul kita, cari yang sekeyakinan. Cari yang benar-benar beragama Buddha. Kalau kita Buddhis, carilah yang Buddhis, seperti itu. Supaya apa tadi yang Kak Peri katakan, berdana apakah salah satu, ya masuk. Seperti kita pindah patah, paling tidak ada suami atau istri yang mendampingi kita. Waktu berdana makanan, berdana jubah, puja bakti ke wihara, paling tidak kita punya pasangan. Artinya pergi bareng-bareng, pulang bareng-bareng, sampai rumah bisa diskusi dhamma, kan enak. Harmonisnya muncul, kan gitu. Ini masih tentang berdana, Romo. Iya. Kan kita mengetahui dalam agama Buddha itu berdana
ada yang ke Pabajita dan juga ada untuk yang umat awam, Romo. Nah, katanya berbeda poinnya atau bobotnya kalau kita berdana ke Pabajita dan sesama umat awam. Itu bagaimana penjelasannya, Romo? Ya, jadi begini ya. Saya ingin meluruskan pandangan. Artinya memang ada di dalam parita, bahkan di dalam sutta dikatakan berdanalah di ladang yang subur kepada seorang samana, ya. Artinya samana di sini juga perlu dicatat bahwa seorang samana sendiri pun ya harus menyuburkan ladangnya. Baik. Dengan cara bagaimana ya? Dengan cara ya digembur, diberikan pupuk. Artinya bahwa seorang samana yang dikatakan suciwan, seorang samana yang memiliki ladang yang subur itu adalah seorang samana yang menjalankan dhamma winaya dengan tekun. Oh, baik. Jadi kalau winayanya sendiri bolong-bolong, ya winayanya sendiri tidak ketat, tidak strict, bagaimana ladangnya mau subur? Jadi orang berdana di situ pun ya tentu saya katakan tidak subur. Kenapa? Tanahnya gersang, tidak pernah dipupuk, tidak pernah digembur, ya kan? Jadi tolong dicatat di situ. Ya, saya hanya meluruskan pandangan, berdanalah di ladang yang subur kepada siapa? Kepada samana, kepada Pabajita. Tapi dalam tanda kutip diteruskan, pakai koma. Tolonglah samana itu juga mengketatkan winaya. Iya, gembur ladangnya supaya orang menabur benih di situ juga subur, kan begitu. Ada imbal baliknya, berarti, Romo. Iya. Jangan dengan konsep yang mentah-mentah kita berdana di ladang subur kepada Pabajita, kepada samana, tapi samananya lupa menjalankan dhamma winaya. Artinya kan ladang itu tidak subur, ya kan? Tentu saya katakan poinnya beda, ya. Dengan catatan tadi bahwa kita berdana di ladang yang subur kepada Pabajita, kepada samana, dan samananya itu pula ikut menyuburkan tanah itu. Sehingga kita sebagai umat awam berdana di situ juga subur, ya. Yang kedua adalah kita berdana kepada bukan samana, artinya kepada perumah tangga, kepada umat, ya bisa saja. Jadi jangan kita membatasi berdana itu mana yang baik, mana yang kurang, mana yang tidak usah. Kalau kita berdana itu dengan hati yang tulus. Kembali lagi kepada sabda Sang Buddha, danang dadantu sadaya. Berdana kepada siapapun. Kepada fakir miskin, kepada panti asuhan, kepada wihara, rumah ibadah yang membutuhkan, korban bencana alam. Berdana saja. Tidak perlu kita punya perspektif berdana kepada Pabajita saja, meskipun benar. Tetapi kalau tidak ada Pabajita di satu tempat, di satu daerah, terus kita nggak berdana. Silakan berdana saja pemirsa, kemanapun. Yang penting Anda senang, Anda bahagia, Anda ikhlas, Anda tulus, silakan. Harus memperhatikan 3 hal tadi. Iya, bahagia sebelum memberi juga. Betul. Saat memberi dan Iya. setelah memberi. Iya, ini itu kata kunci mungkin, Romo, ya. kata kunci, ya kan? Baik, ini tentang berdana sudah sangat menarik, sudah dipaparkan dengan sangat jelas. Kemudian yang terakhir, Romo, tadi tentang samapanya. Ini bagaimana untuk memperoleh samapanya, Romo? Nah, jadi kalau kita mau bicara tentang samapanya itu kebijaksanaan. Artinya bahwa suami pinter dhamma, istri pinter dhamma. Satu keyakinan lah kita katakan. Itu aja kadang-kadang masih cekcok. Perang pandangan, ya kan? Sang Buddha katakan, konflik itu datang dari mana sih? Di dalam Anguttara Nikaya, konflik itu datang dari 2 hal. Sesama Brahmana dan Brahmana, pertapa dengan pertapa, kenapa suka berkonflik? Karena apa? Karena pandangan. Itu tadi, perang pinter-pinteran. Siapa yang mau menguasai kitab suci, akhirnya perang. Satu punya perspektif ini, satu punya perspektif ini, akhirnya konflik muncul. Ini di dalam sutta, ya. Yang kedua adalah konflik juga bisa terjadi antar perumah tangga. Artinya apa? Ya itu tadi, ada pandangan-pandangan juga yang muncul di situ, ya. Sehingga bagaimana spannya itu adalah menjadi satu dasar kita berpijak, kita berangkat dari situ, bahwa setelah kita belajar dhamma, jangan menjadikan dhamma itu menjadi satu senjata untuk melemahkan orang lain. Nah, jadi panya itu sangat penting sekali pemirsa untuk membangun rumah tangga itu. Artinya satu, bijaklah kita dalam mencari. Oh, jangan kalau cari pasangan yang ideal itu dia harus kaya, dia harus ganteng, dia harus cantik, dia harus berada, tidak perlu. Artinya ideal tadi yang kita katakan di awal, yang paling penting satu, sama sada. Sama sila, sama caga, sama panya. Itu bagian dari kebijaksanaan. Dan yang terpenting juga sama-sama suka, ya. Yang Kalau penting tidak suka nanti meskipun sama-sama juga susah kayaknya, Romo. Iya, Baik. sama-sama tinggal tapi sama-sama tidak suka. Ada juga biasanya memang mereka sudah sama sada, kalau yang satu keyakinan, tapi kalau memang tidak saling menyukai juga menjadi tantangan, ya, Romo, ya. Betul. Baik, ini juga sudah lumayan menarik, ya, Romo. Ya, bahkan sangat menarik tentang tadi samapanya. Berarti samapanya ini juga diperoleh setelah kita
sama sila ya Romo ya, Betul. sama caga, sama kebijaksanaan itu tadi. Baik Romo, untuk berikutnya Romo, kemudian apakah dalam pandangan Buddhis itu ada syarat mutlak Romo untuk memilih pasangan? Nah, jadi kalau kita bicara pasangan ini sangat banyak ya di dalam suta-suta memang betul. Artinya bahwa kita bisa melihat pasangan. Artinya begini ya, sebelum Anda menentukan barang apa yang Anda inginkan, tentu Anda harus menyeleksi. Memang semua toko menjual gelas, semua toko menjual mangkok, menjual piring, tetapi kan motifnya beda-beda. Ada motif batik, ada motifnya yang ada kembang-kembang, ada yang mungkin polos. Itu kita bicara motif. Kedua, kita bicara selera. Selera orang dalam mengoleksi piring, gelas, itu kan macam-macam. Ada yang senangnya berbunga-bunga, ada yang senangnya motif-motif, ada yang senangnya polosan aja dah, nggak mau yang aneh-aneh gitu ya. Artinya bahwa Anda memilih pasangan juga harus selektif. Artinya satu, sama nggak? Satu tadi saya katakan, syarat mutlaknya adalah keyakinan, tetap saya tekankan keyakinan. Kedua, sama-sama punya sila nggak? Oh mungkin misalkan, kenapa kita bicara sila nih Mas Peri? Kita masuk ke Anguttara Nikaya bahwa Sang Buddha mengatakan ada 4 jenis pasangan yang akan terjadi dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah raksasa-raksasi. Suaminya ya seperti raksasa. Arti raksasa di sini tuh sifatnya itu bengis, tidak punya sila, suka membenci, suka nyinyir, suka iri hati, tidak senang orang berbuat baik, menghalang-halangi orang berbuat baik. Ternyata si perempuannya raksasi. Artinya raksasa wanita. Ini bahasa Pali. Artinya kedua-duanya memiliki sifat yang sama. Sama-sama, jadi suaminya nggak senang berbuat baik, istrinya mendukung juga. Iya, nggak usah berbuat baik lah. Dosa kewihara, iya nggak usah kewihara gitu ya. Oh, dosa berdana, iya nggak usah berdana. Sama-sama saling mendukung dalam hal yang keburukan. negatif. Betul. Keburukan. Nah, yang kedua, Mas Peri, ada raksasa dewi. Jadi artinya suaminya itu seperti raksasa, benci dengan kebaikan, tidak boleh istrinya berbuat baik, tapi istrinya seperti dewi. Selalu berbuat kebaikan, berdana, rajin kewihara, meskipun dilarang suaminya, dia masih tetap berbuat kebaikan, tidak memperdulikan. Artinya bahwa ini agamaku, ini kebutuhanku, ini kebaikan yang harus kulakukan. Sedangkan yang ketiga, kebalikan. Suaminya dewa, istrinya raksasi. Suaminya senang kewihara, berbuat baik, dipikir, paling-paling ada selingkuhannya di sana. Sering kewihara, sering ini, sering itu. Sering terjadi. Tidak pernah pulang rumah, ya selalu dicurigai kemana. Setiap berdana terus ya, nanti ekonomi keluarga bisa bangkrut. Jadi istrinya itu seperti raksasi, melarang terus suaminya untuk berbuat baik, ya disuruh pelit lah, disuruh kikir, nggak boleh sering berdana seperti itu. Nah, Sang Buddha mengatakan ada yang kedua, ada yang keempat ini adalah dewa dewi, artinya suaminya suka berbuat baik, istrinya juga mendukung, ya istrinya berbuat baik, suaminya mendukung. Jadi dua-dua ini saling mengisi. Jadi inilah yang Sang Buddha sarankan, bagaimana memiliki pasangan itu seperti dewa dan dewi. Ini luar biasa Romo. Ya. Tadi yang terpenting itu juga tadi ya Romo, yang pertama ada 4 poin tadi itu ya, sama sada dan seterusnya tadi, kemudian juga seperti dewa dan dewi. Dewa dan dewi. Ini tentu harmonis itu juga akan dapat ya Romo ya. Betul. Baik, ini luar biasa. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini, tetap di Cahaya Kehidupan. Baik pemirsa, masih bersama kami dalam acara Cahaya Kehidupan. Tema kita kali ini yaitu mencari dan membina pasangan hidup. Tadi kita sudah membahas ya Romo tentang bagaimana pasangan yang ideal. Tadi juga sudah disebutkan juga ternyata ada pasangan seperti dewa dan dewi. Ini cukup menarik. Dan dalam agama Buddha kita juga mengetahui dalam Sigala Wada Sutta, di sana ada hak dan kewajiban imbal balik terhadap dari suami dan istri Romo ya. Mungkin bisa dijelaskan Romo bagaimana? Ya, jadi kalau kita berbicara masalah pasangan ya, itu ada di dalam Sigalaka Sutta atau Sigala Wada Sutta dalam bahasa populer, itu dalam Digha Nikaya ya, bahwasanya kita bisa melihat di sana bahwa ada 6 arah yang dipuja oleh pemuda Sigala. Bahwa Sang Buddha mengatakan itu salah. Artinya bahwa dia memuja dari 6 arah mata angin ya secara bergantian. Sang Buddha membenarkan pandangan kelirunya itu dengan artinya bahwa 6 arah itu adalah 6 kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia. Artinya bahwa salah satu dari 6 arah itu tidak kita kupas semua ya Mas Peri. Nanti tema kita tidak sesuai ya seperti itu. Artinya bahwa di sini salah satunya adalah kita menghormat suami dan istri. Artinya
diarahkan adalah di arah barat seperti itu ya. Bahwa bagaimana sebenarnya kita katakanlah suami laki-laki ini adalah single factor, artinya bahwa laki-laki itu tenaganya kuat, artinya sebagai tulang punggung keluarga. Sudah sewajarnya, sudah sepatutnya namanya laki-laki itu tidak suka main tangan. Kita lihat sekarang di televisi kasus-kasus kriminal ya. Kita baca di surat kabar, banyak laki-laki suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga, nempeleng istrinya, menyiksa istrinya, memukul istrinya, ya bahkan membunuh istrinya. Inilah maka dikatakan KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga itu bisa diperkarakan secara pidana, hukum pidana. Artinya bisa dipolisikan untuk dikasuskan. Artinya bahwa hati-hati bagi para suami, jangan sampai marah, benci, tidak senang dengan istrinya, ngamplengi aja. Itu bisa jadi masalah. Artinya bahwa kenapa? Itulah saya kembalikan lagi kewajiban suami kepada istri. Satu, suami punya kewajiban melindungi istri, kewajiban menyayangi istri, memberikan nafkah untuk istrinya. Tapi kalau suaminya tidak bisa menafkahi istrinya, ya repot. Ya nafkahi istrinya. Kalau sudah punya anak, nafkahi juga anaknya, kan begitu. Artinya bahwa itu sudah kewajiban suami. Yang menyayangi, melindungi, percaya. Punya harta seberapa banyak yang dimiliki, ya mintalah istrinya mengelola. Istrinya untuk ikut membantu, menjaga harta yang dimiliki secara bersama. Artinya kan rumah tangga. Jadi ada rasa percaya, rasa sayang, ya. Tidak boleh ada percekcokan. Suami ini tetap menjadi tulang punggung keluarga, menjadi kepala. Kalau kita katakan ini organ tubuh kita, ya organisasi kita katakan, rumah tangga juga organisasi. Laki-laki atau suami itu seperti kepala yang berpikir bagaimana menggerakkan organ tubuh ini, bagaimana menggerakkan istri, menggerakkan anak, menggerakkan cucu nantinya. Agar apa? Agar satu pemikiran, satu visi dan misi dalam rumah tangga. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah suami sudah sebagai suami bekerja keras, banting tenaga, menyisihkan uang untuk menghidupi, menafkahi keluarga, semua kesenangan istri sudah diikuti, artinya suami juga menghormati mertua, seperti itu. Nah sebaliknya, yang perempuan juga sama, ya. Ada kewajiban juga. Ada ya, kewajiban, paling tidak begini. Ya, namanya istri kan tidak semuanya bekerja kantoran, tidak menjadi pegawai. Istilahnya ada saja istri yang hanya sebagai ibu rumah tangga. Baik. Begitu suaminya pulang, ya mbok apa sih susahnya? Pa, sini dong sepatunya mama lepaskan. Kan begitu kan itu romantis, ya kan? Dicucikan mana pakaian kotornya. Sebelum itu suami mau pulang jam berapa sudah dimasakkan masakan yang enak-enak, masakan kesukaan suaminya. Dibuatkan ya kan? kopi. Dibuatkan kopi, ya disiapkan rokoknya. Artinya begini, artinya apa sih yang menjadi kewajiban seorang istri? Bukan nanti istri berpikir, saya ini kayak pembantu saja, ini saya kayak budak saja, kayak babu. Jangan punya pemikiran demikian. Itu suami kita. Ya artinya bahwa dia sudah capek-capek cari uang, banting tulang, peras keringat, apalagi dia seorang pelayar yang harus berhadapan dengan ombak. Belum dia sebagai seorang PLN yang harus naik ke tiang listrik, suatu waktu bisa kesamber sama listrik. Artinya begini, artinya suami itu sudah banting tulang, kerja keras, ya kewajiban istri ya melayani. Artinya melayani itu ya pakaian kotornya dicuci, dimasakin yang enak-enak, artinya melayanilah dengan penuh rasa bakti, rasa cinta, ya. Setelah itu sebagai istri juga jangan suka ngomel, jangan suka nesu sama suaminya. Kalau keinginannya tidak diikuti ya enggak perlu ngambek ya, nanti besok udah papa makan Indomie saja. artinya kita nggak usah cepat ngambek ya. Setelah itu juga sebagai seorang istri bagaimana bisa menjaga kepercayaan suami ya, menjaga hartanya dengan baik. Kadang-kadang kita lihat kan ada saja istri-istri tertentu itu yang suka ngabisin uang suaminya. Pergi shopping ya, beli barang baru ya. Lihat tetangga punya tas yang 10 juta, dia pengen beli yang 15 juta. Ya artinya kita janganlah sebagai istri itu mempeloroti harta suami. Jaga baik-baik. Artinya gini, Romo mengajarkan artinya bahwa kita hidup tuh cuma ada dua pilihan, antara kebutuhan dan keinginan. Kalau kita sudah tahu itu kebutuhan, maka itu harus segera dipenuhi. Tapi kalau keinginan, itu jangan. Artinya bahwa keinginan itu seperti orang haus yang meneguk air garam. Tidak akan pernah habisnya. Namanya keinginan itu pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen. Akhirnya apa? Hartanya terkuras. Dan yang terakhir adalah bagaimana istri juga bisa menghormati mertua. Jadilah menantu yang baik.
Jangan sampai menjadi menantu yang kurang ajar. Artinya dengan ibunya sendiri sayang, dengan pihak keluarga dari laki-laki tidak menghargai. Nah, kalau antara suami istri ini saling menghargai, saling percaya, saling berbagi, tidak ada rahasia di antara mereka, ya mereka transparan sebagai suami istri, saya sangat yakin dan percaya bahwa segala wadah suta akan dipraktekkan dengan baik, maka menjadi keluarga yang hitaya sukaya. Baik, ini luar biasa Romo. Tadi sudah dijelaskan ada syarat-syarat ya Romo. Iya, Bisa dikatakan syarat kalau di dalam agama Buddha itu bagaimana mencari pasangan. Kemudian setelah kita mendapatkan pasangan juga ada ternyata hak dan kewajiban ya Romo. Ya sudah tadi dibahas di dalam Sigala Wada Sutta. Nah, kemudian Romo kita juga sering mendengar ya, untuk dapat membahagiaan itu atau membahagiaan pasangan tanpa syarat. Nah, bagaimana pandangan dari Romo mengenai pendapat atau pernyataan itu Romo? Bagaimana tadi membahagiakan tanpa syarat? Tanpa syarat, baik. Nah, kalau kita mau membahagiakan tanpa syarat itu sebenarnya Sang Buddha sudah sangat menekankan arti sebuah metta ya. Metta itu beda dengan pema. Kalau metta itu adalah cinta kasih yang universal, sedangkan pema adalah cinta yang pamrih. Nah, kalau kita memiliki rasa cinta tidak cukup, kita harus punya karuna, punya rasa belas kasih. Sifat ulas asih kita itu harus muncul. Kalau kita hanya sayang, aku sayang dia. Setelah kita sayang sama dia, begitu kita mendapatkan, kita tidak lagi sayang. Oh, saya cinta dengan dia misalkan. Oh, cinta, tapi tidak berbagi kasih. Artinya tidak punya rasa belas kasihan. Aku cinta dengan istri saya. Iya cinta. Karena apa? Memang kewajibannya mencintai. Tapi sayang nggak? Belum tentu. Artinya metta karuna jangan dipisah. Metta karuna, cinta kasih dan kasih sayang atau welas asih itu harus direkatkan dalam satu genggaman. Artinya bahwa itulah arti sebuah rumah tangga. Nah, kita kembali lagi, kalau cinta yang bersyarat adalah bagaimana sebenarnya cinta itu mengikat. Itu namanya pema. Khususnya adalah ini lebih spesifik kepada pasangan. Apakah cinta itu tidak bersyarat? Nah, kalau misalkan istri kita digandeng sama laki-laki lain, masa pemirsa tidak marah? Pasti marah toh. Demikian pula suaminya digandeng dengan istri orang lain kan tidak boleh. Artinya memang cinta itu bersyarat dalam kategori bahwa cinta itu dibatasi dalam lingkup rumah tangga. Supaya apa? Ada komitmen di situ. Tetapi jangan terlalu protektif. Artinya suami pergi rapat nanti dituduh selingkuh. Istri lagi pergi arisan nanti dituduh mau ketemu selingkuhan. Nah, kalau sudah saling tidak percaya di situ, rumah tangga tidak akan langgeng. Rumah tangga tidak akan hitaya sukaya. Nah, artinya bahwa open mind, berikan kebebasan. Artinya kita itu, ya sudahlah, percaya saja. Namanya sudah diikat dalam tali perkawinan dalam pernikahan atau perkawinan agama Buddha, ya kan, oleh Romo Pandita, sudah diucapkan kami sumica cara wera manisika padang samadhyami, itu sudah mengikat bahwa tidak ada perselingkuhan di situ. Ini jadi makin dalam ya Romo. Tapi begini juga Romo ya, kita sering menemukan mungkin ada pasangan yang memang masih belum siap secara usia atau segala tantangan yang akan nanti mereka temukan setelah menjadi perumah tangga, mungkin belum berpikir ke sana ya Romo. Makanya banyak sekali orang-orang yang menikah di usia dini, kemudian ada pertengkaran di dalam keluarga. Tapi tidak hanya mereka yang menikah di usia dini, meskipun juga sudah sama-sama dewasa, sama-sama sudah usia menikah, tapi seringkali juga terjadi pertengkaran. Nah, menurut Romo bagaimana untuk mengatasi pertengkaran dalam rumah tangga ini, Romo? Ya, bagaimana cara mengatasi? Tetap saya selalu menyentil ya, artinya saya mengkritik para orang tua. Ya, orang tua itu ada dua hal yang harus saya katakan. Orang tua tidak boleh seperti hakim. Artinya apa? Selalu memutuskan, pokoknya kamu harus sama dia. Pokoknya kamu tidak boleh sama dia. Jangan, orang tua tidak boleh seperti hakim yang selalu mengambil keputusan. Atau menjadi penuntut. Oh, anak kamu harus seperti ini ya, harus seperti ini ya. Artinya cobalah kita itu sebagai orang itu yang sudahlah beri kebebasan. Itu juga ada di dalam Sigala Wada Sutta, Bapak Ibu pemirsa sekalian, bahwa kewajiban orang tua kepada anak. Artinya apa? Orang tua juga punya kewajiban ikut serta memilihkan jodoh yang terbaik. Memilihkan jodoh itu artinya bahwa misalkan orang anaknya curhat, Pak atau Bu, Bapak, saya sudah punya pasangan. Ini loh pasangan saya. Silakan nak, coba dibawa ke rumah. Bapak Ibu pengen tahu orangnya yang mana, pengen kenal, pengen ngobrol.
Orang tua yang baik kan begitu. Ya udah setelah ngobrol-ngobrol, mungkin dalam penanggalan Jawa itu ada perhitungan harinya, ya dan lain sebagainya. Setiap suku-suku apapun kan pasti ada perhitungan primbonnya lah, seperti itu ya. Setelah semuanya itu tidak ada kendala, tidak ada masalah, saling mencintai, orang tua seharusnya merestui. Jangan kadang-kadang orang tua belum apa-apa sudah, oh enggak, dia itu miskin, oh dia itu jelek, dia itu begini, tidak ada berpendidikan, tidak boleh. Artinya gini, artinya sebagai orang tua yang bijak, apalagi sudah mengenal dhamma, sudah belajar dhamma, jangan jangan melihat sebuah status. Karena apa? Meta di situ bekerja tanpa melihat status, karena meta itu universal, cinta kasih itu universal. Tujuan orang tua kan ingin membahagiakan anak. Pada saat anak mau bahagia, masa orang tua melarang? Selama satu pasangan itu bukan pemabuk, selama pasangan itu bukan perampok, selama pasangan itu bukan penjudi, artinya orang ini sudah sesuai dengan dhamma. Orang ini tidak melanggar etika kodetik dhamma. Saya rasa orang tua sudah punya pemikiran, ya ikut mendukung lah bahwa anaknya itu sudah selayaknya punya pasangan. Jangan sampai anak kita telat menikah gara-gara apa? Orang tuanya selalu menyeleksi menjadi filter. Akhirnya anaknya nggak laku-laku kan, repot jadinya. Repot kan? juga, karena memang peran orang tua terlalu menonjol mungkin. Iya. Nah, baik pemirsa, bagi dimanapun Anda berada, bagi pemuda khususnya, apabila sudah mengetahui tentang ada 4 syarat tadi, kemudian ada kewajiban, tapi juga kita harus mengingat bahwa ada peran orang tua yang tidak boleh kita lupakan dalam memilih pasangan. Baik, jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali lagi tetap di Cahaya Kehidupan setelah berikut ini. Baik pemirsa, masih bersama kami di dalam acara Cahaya Kehidupan. Bagi Anda yang baru saja bergabung, tema kita kali ini yakni mencari dan membina pasangan hidup. Nah, tadi kita sudah luar biasa ya Romo tentang pembahasan cara mencari pasangan hidup. Tapi kita juga sekarang melihat di kehidupan sehari-hari banyak sekali pemuda yang mungkin masih berpacaran, atau mungkin yang baru saja menikah, kemudian sudah lama menikah. Sering juga kita menemukan yang katanya dapat kabar ini selingkuh, si A selingkuh ya. Nah, ini bagaimana Romo? Apa sebetulnya yang menjadi faktor orang-orang itu kok bisa selingkuh, bahkan ya padahal mereka sudah mencari pasangan ya, sudah seleksi sekian banyak, kemudian setelah menikah terjadi perselingkuhan. Bagaimana Romo? Nah, jadi sebenarnya dalam ikrar perkawinan itu yang telah diucapkan itu adalah janji setia. Tapi kadang-kadang banyak orang yang memelesetkan arti kesetiaan itu adalah setiap tikungan itu ada. Ada selingkuhannya di sana, di sana, di sana, di sana. Memang selingkuh itu indah pemirsa, selama tidak ketahuan. Tapi kalau udah sekali ketahuan, jadi jujur, ya jadi ajur gitu ya. Artinya bisa bubar jalan, artinya begitu perceraian akan terjadi. Tapi kalau pemirsa, akan saya ingatkan kepada kita semua bahwa kita punya cermin yang indah, kita punya cermin yang bagus, yang bersih. Jangan sampai nanti cermin itu Anda jatuhkan. Begitu cermin itu jatuh, akan retak. Begitu Anda susun kembali, cermin itu tidak akan sempurna. Demikian, kalau Anda coba-coba ingin atau yang sedang melakukan perselingkuhan, memang belum terjatuh cermin itu. Begitu ketahuan atau kepleset seperti itu, tiba-tiba cermin itu jatuh, pecah, rumah tangga akan berantakan. Apakah ini cermin dibuang atau ditata kembali? Apakah rumah tangga yang retak tadi bisa disambung kembali atau harus cerai? Jangan sampai terjadi itu. Karena apa? Karena ada hasrat nafsu keinginan di situ. Sang Buddha katakan apa sebab duka? Karena adanya tanha. Ada kegandrungan terhadap hal-hal yang jahat. Ada yang nafsu keinginan di situ. Ingin selingkuh, ingin punya pasangan ini, A, B, C, D. Artinya bahwa kita seperti, mungkin kadang-kadang orang selingkuh itu supaya kelihatan tangguh, kelihatan macho gitu ya, kelihatan jantan banget, laki banget gitu ya. Kalau nggak selingkuh itu enggak gitu. Kadang-kadang orang punya pemikiran yang salah. Artinya bahwa itu jadi playboy ya. Playboy. Kayaknya kalau masa-masa pacarannya begitu, ya kan? Wah, papa dulu waktu pacaran itu pacar papa itu 10, satu yang bener 9 selingkuhan. Akhirnya budaya-budaya seperti ini dibawa sampai ke ranah pernikahan, akhirnya istrinya satu, selirnya banyak, ya kan? Artinya jangan sampailah hal itu terjadi. Ya cukuplah, artinya bahwa Sang Buddha mengajarkan kita itu santuti.
merasa puas dengan apa yang kita miliki. Satu aja nggak habis kok, nyari 10 kan begitu. Belum tentu nanti bisa dinafkahi semua. Betul. Kita kembali lagi kepada hukum adalah dhamma, ya, hukum dhamma, bahwa kita sebagai suami harus bisa menafkahi anak dan istri. Pada saat kita tidak bisa menafkahi istri kita, tidak bisa menafkahi anak kita, ya bagaimana? Beban moral kita itu sebagai suami ya menjadi sebuah pertanyaan. Mana kewajiban suami kita? Mana kewajiban suami Anda tidak memberikan nafkah kepada anak dan istri? Nah, itulah, jangan sampai terjadi hal-hal perselingkuhan, ya. Artinya bahwa selingkuh itu, ya mungkin ada orang-orang tertentu mengatakan selingkuh itu enak kok. Selingkuh itu indah, ya kan? Itu indah. Mungkin bosen, ya kan? Nah, tapi tolong jangan sampai terjadi, karena itu akan merusak tali bahtera rumah tangga, menghancurkan hitaya sukaya, keluarga yang bahagia, seperti itu. Baik. Faktor selingkuh, ya, ada banyak hal sebetulnya yang harus, makanya sebelum kita menikah, memilih pasangan harus ada kesiapan dulu, ya Romo. Betul. Nah, kemudian dalam pandangan Buddhis itu juga kan ada ataloka dhamma, Romo. Dan ini tidak juga menutup kemungkinan bahwa nanti setelah kita menikah, kemudian pasangan kita sudah kelihatan tua, mulai kelihatan jelek, begitu, apakah kita harus meninggalkan? Kan ada kondisi-kondisi yang memang pasti akan kita alami dalam pandangan Buddhis ini, Romo. Bagaimana penjelasannya? Nah, tentu sebelum saya masuk ke pertanyaannya Kak Peri, artinya bahwa di sini perlu kita catat dalam kehidupan kita bahwa jangan sampai ada satu ketidaksetiaan yang muncul dalam rumah tangga. Memang kita melihat kadang-kadang ada perselingkuhan yang terjadi. Kenapa? Nah, faktornya ada, salah satunya istrinya sudah tua. Istrinya sudah, maaf ya dalam tanda kutip, sudah tidak bisa memberikan satu satu pandangan yang bahagia, ya. Mungkin ya istrinya sudah tidak lagi bisa bertenaga seperti yang dulu. Intinya tidak enak dipandang, ya. Sudah tidak enak dipandang. Nah, jadi tentunya perselingkuhan terjadi. Mungkin karena faktor ekonomi, selingkuhannya itu kaya, selingkuhannya itu masih muda, cantik dan ganteng dan lain sebagainya. Banyak sekali faktor-faktor orang itu selingkuh. Artinya itulah yang dikatakan bahwa cinta itu bukan materi, tidak hanya berbatas pada materi, tapi cinta yang dikatakan cinta yang tanpa syarat. Kita bicara cinta tanpa syarat, ya. Tadi kita cinta bersyarat itu adalah mengikat rumah tangga menjadi sebuah bahtera hitaya sukaya. Tapi kalau kita berbicara masalah cinta tak berbatas adalah cinta universal, bahwa Anda jangan memandang status. Awalnya itu cantik, ganteng, dengan ataloka dhamma, 8 kondisi dunia yang dikatakan adalah pancaroba. Ini di dalam Sutta, di dalam Anguttara Nikaya, Sang Buddha bersabda, ada 8 kondisi dunia yang akan terjadi membuat manusia itu ada suka dan tidak suka. Pertama itu ada untung dan rugi. Yang kedua ada dipuji, ada dicela. Ya, ada yang dikatakan ketenaran, keterhinaan, ada suka, ada duka. Begitu lihat suaminya jelek, begitu melihat istrinya sudah keriput, terjadi perselingkuhan. Tidak menerima. Waduh, dulu papa itu ganteng, lu gagah, tinggi, sekarang kok bongkok, ompong, keriput. Artinya mencari selingkuhan. Nah, cobalah pemirsa yang berbahagia. Itu bagaimanapun, jelek bagaimanapun, tua bagaimanapun, bagaimanapun kondisi pasangan Anda, tetap Anda ingat masa lalu Anda bahwa itu adalah pilihan kita. Tentu kalau pilihan kita jangan kita tinggalkan. Meskipun apapun yang terjadi, sampai maut yang memisahkan Anda, jangan Anda yang memisahkan diri sebelum maut datang. Artinya Sang Buddha kan mengajarkan arti sebuah kesetiaan itu tidak berbatas. Nah, artinya bahwa kalau kita sudah punya pasangan, sayanglah sampai usia tua. Jangan waktu masih muda, istri kakinya kesandung batu, waduh sayang, kakinya kenapa kok berdarah ya. Sekarang udah nikah, istrinya kesandung batu, matamu. Ya kadang-kadang kan begitu, ya kan. Mesranya waktu pacaran, begitu sudah jadi mantan pacar dan menjadi istri, kita sudah berubah, ya, tidak sayang seperti yang dulu. Jangan sampai terjadi. Sayang tidak boleh berubah. Meskipun waktu boleh berubah, tapi rasa kasih dan sayang tidak boleh berubah. Karena apa? Karena ini adalah perekat dalam keluarga. Baik, ini juga menjadi pemicu perceraian, ya Romo, karena selingkuh, kemudian karena tidak bisa menerima pasangan yang satu dengan yang lain. Nah, kemudian sekarang di kalangan pemuda ini sering kita mendengar tentang ghosting, Romo. Yang memang karena tiba-tiba juga salah satu dari pasangan ini kan bisa menghilang begitu saja. Nah, itu juga menjadi faktor perceraian. Nah, ini bagaimana, Romo? Apa sebetulnya yang menjadi faktor
tiba-tiba saja kadang salah satu dari pasangan, ini contohnya bagi mereka yang salah satunya bekerja di luar negeri dan sebagainya. Bagaimana, Romo? Nah, jadi begini ya. Kalau kita sudah mengambil sebuah keputusan bahwa Anda ingin melangkahkan kaki dalam membangun bahtera rumah tangga sampai kepada jenjang perkawinan, tentu saya sangat yakin dan percaya sebelum kita bicara sebelum Anda menuju ke titik awal ini bahwa Anda masuk ke dalam bahtera rumah tangga, sudah Anda planningkan jauh-jauh hari, sudah Anda rencanakan jauh-jauh hari, dari sebelumnya ini adalah sesuatu hal yang matang. Bagaimana ada hukum sebab akibat dalam agama Buddha? Tidak ada satu akibat terjadi tanpa sebab. Artinya bahwa akibat perceraian terjadi, akibat perselingkuhan terjadi, akibat adanya ghosting dan lain sebagainya, ya terjadi. Tentu ada sebab-sebab yang mengikuti sebelumnya. Apa ya? Kalau kita belajar agama Buddha, tidak ada ibaratkan motor ujuk-ujuk, mobil ujuk-ujuk tiba ke satu lokasi tanpa ada sebab yang mendahului. Atau sebelum ada sebab yang sebelumnya terjadi. Tentu ada oli, ada bensin, ada ban, ada kondisi jalannya tidak ditutup. Artinya bahwa motor itu sampai pada tempat tujuan dengan selamat sampai pada tujuan. Begitu pernikahan. Begitu pernikahan itu ada selingkuhannya, ada ketidaksetiaan, tidak ada konsisten, terjadi ini dan itu, banyak warna-warni rumah tangga yang menjanjikan di luar sana, yang ingin merusak bahtera rumah tangga. Maka rasa inti sebuah kesetiaan tidak akan tercapai. Klimaks arti sebuah kesetiaan tidak akan tercapai kalau ada kedustaan di situ. Ada dusta di antara kita. Jangan sampai Anda dusta di antara pasangan. Di antara pasangan itu loh, jangan sampai terjadi, pemirsa. Karena itu menjadi pemicu perceraian di dalam rumah tangga. Kemudian bagaimana Romo memandang perceraian itu, Romo? Tadi kan sudah dikatakan hidup itu kan sebuah pilihan. Ya. Kemudian kalau kita sekarang melihat atau mungkin ada keluarga kita yang mengalami perceraian, nanti tiba-tiba mereka ada yang mengatakan hidup itu pilihan. Nah, melihat hal demikian, bagaimana pandangannya, Romo? Nah, kembali kepada pernyataan saya, jangan berpisah sebelum maut yang memisahkan kita. Artinya kematian itu datang kepada pasangan yang setia. Nah, tapi kalau kita bicara pasangan yang tidak setia, ada pengkhianat di antara keduanya ini, ya, artinya entah suaminya, entah istrinya, tapi setelah dirujuk baik-baik ternyata tidak bisa, seperti cermin yang jatuh tadi, tidak bisa direkatkan lagi, tidak bisa dipoles lagi. Kemarin saya lihat iklan itu ada itu cairan apa yang bisa membuat kaca yang retak itu kembali mulus. Nah, artinya kalau pasangan sudah tidak bisa dibina lagi, tidak bisa ya sudah. Memang jalan terakhirnya harus pisah, itu sudah kembali ke sebuah keputusan yang matang bagi kedua belah pihak. Berarti harus punya pemikiran yang harus benar-benar disiapkan dulu ya, Romo. Betul. Baik untuk menghadapi rumah tangga bagaimana dan juga untuk menyikapi permasalahan dalam pasangan itu seperti apa. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita masih dalam acara Cahaya Kehidupan. Ya. Bagi Anda yang baru saja bergabung, tema kita kali ini mencari dan membina pasangan hidup. Ini sudah sangat luar biasa. Romo, tadi kita sudah membahas juga faktor-faktor perceraian. Apa yang menyebabkan sebetulnya perceraian ini kok bisa terjadi. Kemudian perselingkuhan. Nah ini mungkin sebelum kita lanjut lagi Romo ya, kita ingin mendengar kilas balik dari cerita masa mudanya Romo. Apa dulu pernah Romo pas mungkin pada saat mencari pasangan, pacaran, itu bagaimana Romo pengalaman mungkin bisa diceritakan, karena memang setiap orang kan memiliki pengalaman yang masing-masing dan juga memiliki kesan masing-masing. Nah dalam hal ini saya juga ingin mendengar dari Romo. Silakan Romo. Iya pemirsa, mau nggak saya ceritakan ini ya? Ya kalau saya dilihat boleh katakan masa lalu ya, kilas balik. Tidak apa-apa. Setiap orang mengendarakan motor maupun mobil harus sesekali melihat spion agar tidak selalu melihat ke depan saja, tapi belajar dari yang lalu. Artinya begini, ya kalau saya boleh sedikit cerita, tapi pemirsa jangan baper ya. Yang kenal sama saya santai aja. Artinya bahwa
Dulu saya masa-masa SMA itu juga sama. Artinya begini. Saya benar-benar dulu itu adalah berangkat dari seorang pemuda aktivis Buddhis ya. Saya dulu adalah juga boleh katakan pencetus merintis dengan adanya Patria di tempat saya di Jambi ya. Sehingga kalau untuk belajar Dhamma itu benar-benar saya jadikan Dhamma itu sebagai pedoman hidup saya. Sehingga dalam memilih pasangan pun ya saya harus mencari pacar saya yang paling tidak satu wihara lah, aktivis yang bareng sama saya seperti itu ya. Artinya begini bahwa dulu Mas Peri, Baik. saya SMK itu saya kelas 1 itu sudah menjadi wakil OSIS. Ya. Yang kedua setelah naik kelas 2 SMK itu saya menjadi ketua OSIS. Namanya kalau OSIS itu kan di Uber ya sama perempuan ya. Oh, aduh. Akhirnya saya dapat perempuan satu itu ceritanya tuh. Jadi saya tidak sebut siapa namanya. Takutnya dicari ya. Artinya begini, ya saya kebetulan waktu di sekolah itu boleh saya katakan saya salah satu yang selalu digosipin dengan guru-guru, dengan teman-teman saya, karena memang saya menggunakan metode Buddhis. Bagaimana sih ala pacaran Buddhis itu sebenarnya? Ala pacaran Buddhis. Ya, bagaimana sih pacaran ala Buddhis ya, pacaran ala Buddhis. Jadi saya menjaga hati pasangan. Waktu istirahat makan bakso bareng-bareng, ya. Kita suap-suapan, ya. Artinya bahwa kita pulang juga bareng. Begitu pagi saya jemput, nanti siang pulang saya antar lagi. Karena benar-benar saya membangun satu rasa romantis. Artinya waktu itu dunia hanya milik kita berdua. Memang sampai saat itu terkenang lah, sampai sekarang itu kalau di grup alumni itu selalu kadang-kadang saya disindir sama mantan saya. Artinya kadang-kadang kami buat satu lelucon, wah ini pasangan yang romantis sepanjang sejarah. Nah itulah, dari kisah saya itu sebenarnya bisa saya menjadikan satu inspirasi bagi pasangan-pasangan yang masih pacaran ya, dalam kategori Anda ya kenallah dulu pasangan Anda. Jangan buru-buru menikah, pacaran dulu, artinya saling mengenal, saling memahami kurang lebihnya dari pasangan Anda. Sehingga apa? Saat Anda nanti memutuskan untuk masuk ke pelaminan, untuk menikah, Anda sudah tidak ada lagi keraguan-raguan. Sudah tidak lagi saling menyalahkan atas kekurangan dari setiap pasangan. Nah itulah sebagai bentuk bahwa bagaimana kita bisa memilih pasangan itu sebaik mungkin. Seperti itu. Luar biasa ya pengalaman dari masa mudanya Romo Herman ya pemirsa, sangat menarik. Ternyata juga ada kenang-kenangan ya Romo yang masih ya, kenangan indah ya. Baik, kemudian Romo di dalam keluarga juga tentu semua orang kan menginginkan kehidupan yang harmonis. Ya. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan ini ke Romo, apa yang menjadi kunci utama supaya menjadi keluarga yang harmonis ini, Romo? Nah, menjadi keluarga yang hitaya sukaya tentunya adalah bagaimana kita harus menempatkan, tadi saya ulang kembali, mungkin bagi pemirsa yang baru bergabung ya di Dhamma TV, bangun dulu bagaimana kesamaan dalam keyakinan, kesamaan dalam moralitas, kesamaan dari segi suka bersedekah, berdana, beramal ya, berderma. Yang keempat adalah bagaimana Anda itu bisa membangun kebijaksanaan yang seimbang di antara pasangan. Artinya bahwa kalau kita sudah memiliki hal-hal demikian, ya kita sudah masuk dalam kategori pasangan yang hitaya sukaya. Yang kedua, pilih juga pasangan yang memiliki, kalau saya katakan 4 tadi, itu secara otomatis akan melahiri 4 jenis pasang, salah satunya adalah Dewa-Dewi. Ya. Setelah Dewa-Dewi itu, Anda praktekkan lagi Sigala Wada Sutta. Itu triknya. Ya, ritmenya itu seperti itu. Begitu Sigala Wada Sutta antara suami istri saling menjaga, begitu nanti Anda dikaruniai buah hati anak, Anda juga mempraktekkan Sigala Wada Sutta, bagaimana kewajiban orang tua kepada anak-anak kepada orang tua. Jadi setelah Anda menikah, Anda punya anak. Nah, tugas Anda sebagai orang tua belum selesai, ya, belum selesai pemirsa. Artinya bahwa Anda harus nanti mendidik anak itu di luar kandungan. Artinya begini. Pada saat istri Anda sedang mengandung, ya, Anda sebagai suami, sebagai istri juga harus mendidik anak dalam kandungan itu di luar kandungan. Bagaimana caranya? Nah, caranya ya mungkin Anda memberikan parita-parita, memutarkan parita-parita. Setelah itu bagaimana nanti Anda juga bisa baca parita, memutar lagu-lagu Buddhis, bagaimana sering memutarkan lagu-lagu ceramah, lagu-lagu lagu-lagu Dhamma. Nah, dengan hal-hal demikian itulah sebenarnya membuat diri Anda itu akan menjadi bahagia. Tapi kalau pada saat kita tidak bisa melakukan pendidikan di luar kandungan, nah nanti pada saat anaknya keluar dalam kandungan itu atau istrinya lahiran itu, ya
tentu anak itu akan asing dengan dhamma. Tidak ada kecintaannya, kedekatan pada dhamma. Nah, setelah itu ada pendidikan yang kedua adalah di luar kandungan. Ini ada dalam psikologi Buddhis ya. Waktu itu saya kuliah, saya belajar tentang psikologi perkembangan anak. Jadi pada saat bagaimana anak sudah dilahirkan atau sudah menjadi bertumbuh itu, ya tentu orang tua juga punya kewajiban mendidik anak. Artinya mendidik anak itu ya bagaimana mengenalkan kondisi alam, bagaimana mengenalkan kondisi lingkungan, ya, bagaimana hal-hal itu bisa terjadi. Jadi orang tua itu tidak hanya sekedar menjalin hubungan suami istri, setelah itu mendapatkan anak terus ditinggal. Punya kewajiban orang tua. Orang tua itu kewajibannya mengajarkan anaknya kebaikan, melarang anaknya untuk berbuat jahat, menjaga melindungi anaknya, seperti itu ya. Setelah itu bagaimana ikut membantu mencarikan jodoh buat anaknya, memberikan warisan kepada anaknya. Ini yang di dalam Sigala Sutta juga ya, Romo. Betul. Baik, orang tua juga memiliki kewajiban terhadap anaknya. Ya. Salah satu kewajibannya itu memilihkan jodoh kepada anaknya ya, Romo. Jadi pemirsa jangan khawatir juga ya kalau di dalam pandangan Buddhis sebagai Anda yang masih belum punya jodoh ya, nggak apa-apa, tanya saja ke orang tua, karena memang orang tua kita punya kewajiban juga untuk mengarahkan kita bagaimana untuk cara mencari pasangan yang tepat ya. Betul. Tentu ini menjadi suatu ya, jangan malu-malu lah kepada orang tua ya, tanya ya kalau ada pasangannya, cerita ya, supaya kita juga tidak salah dalam memilih pilihan pasangan, ya, memilih pasangan. Baik Romo, kemudian dalam agama Buddha itu kan kita ada meditasi. Iya. Baik, apakah meditasi ini ya, dapat digunakan untuk mencapai keseimbangan lahiriah dan batiniah dalam berkeluarga? Iya. Jadi pemirsa ya, Mas Peri, tentu selama saya waktu itu menjadi biku ya, saya menjadi samanera 2010 sampai saya menjadi biku 2021 ya. Kurang lebih sudah 11 tahun saya mengarungi kehidupan sebagai seorang samana. Artinya saya mengikuti guru saya yang mulia Bante Kantidaro Mahatera. Saya selalu melihat permasalahan, polemik yang terjadi dalam rumah tangga. Suaminya datang kepada Bante curhat soal istrinya. Kadang-kadang istrinya datang curhat kepada Bante soal suaminya. Artinya ada perselingkuhan di antara pasangan itu. Terjadi adanya satu kekerasan dalam rumah tangga, mereka curhat. Ada lagi yang mungkin anaknya seperti apa. Jadi sangat kompleks permasalahan dalam rumah tangga. Artinya bahwa dengan kita melihat itu ya, Bante Kanti sebagai guru kita bersama yang mengarahkan meditasi. Artinya bahwa beliau memang seorang guru meditasi. Artinya bahwa meditasi itu sebagai pondasi, sebagai landasan awal kita berpijak. Kalau kita senang bermeditasi, itu sebagai penjernihan batin. Begitu batin kita jernih, apalagi para pemuda-pemuda yang sedang mencari pasangan ya, setelah kita meditasi dengan tekun, dengan bijak, kita mendapatkan sebuah kebijaksanaan, sebuah wisdom, sebuah jawaban dalam diri kita. Hakikatnya ini kita mau kemana ya? Setelah mendapatkan pencerahan ceramah dari para bante, ya, artinya bahwa kita sudah bisa punya ide, punya pemikiran yang jernih. Oh, saya harus kemana sih? Oh, andai kata saya mau sama dia, hitung, timbang, kurang lebihnya bagaimana, buruk baiknya, untung ruginya. Begitu Anda sudah mengkategorikan, menyimpulkan dan memutuskan bahwa dia adalah pasangan Anda, maka Anda jadikanlah dia sebagai pasangan kita. Seperti itu. Itulah yang harus dilakukan oleh Anda. Tapi dasarnya adalah meditasi. Meditasi itu juga sebagai peredam. Bagi yang sudah berumah tangga, meditasi itu juga sangat baik. Supaya apa? Supaya tingkat stres, kejenuhan dalam rumah tangga tidak terlalu tinggi. Kadang-kadang kita melihat kan tingkat stres dalam rumah tangga tinggi. Suaminya stres, harus memenuhi menafkahi keluarga. Istri stres, harus menghadapi suami yang begitu, belum lagi menghadapi anak yang nakal. Belum lagi stres anaknya menghadapi orang tua yang terlalu kolot, yang terlalu protek sekali kepada dia. Jadi meditasi itu sebagai sebuah jawaban, artinya sebagai obat yang sangat manjur. Begitu orang senang bermeditasi, secara otomatis saya berani jamin, artinya paling tidak dia keluar dari tempat latihan itu ada yang didapat. Berarti meditasi ini juga sangat penting dalam kehidupan berkeluarga ya, Romo ya. Mungkin bisa juga untuk sama-sama meredam emosi ketika bertengkar ya, bersama suami dan istri. Mungkin pada saat meditasi ya, meredam. Kita juga bisa introspeksi diri. Siapa
apa sebetulnya penyebab permasalahan ini ya Romo ya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Kehidupan. Kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Masih bersama kami dalam acara Cahaya Kehidupan. Nah, tadi kita sudah membahas bagaimana cara untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Kemudian dalam Sigala Wada Sutta, ini kita kembali ke Sigala Wada Sutta lagi, Romo. Iya. Tadi sudah dijelaskan juga tentang kewajiban suami dan istri, ya, orang tua kepada anak. Nah, kemudian apabila nanti ya ada teman-teman ya pemirsa yang mau menikah, kemudian sebagai orang tua memiliki anak, tentu ada juga dong Romo ya, kewajiban anak kepada orang tua. Mungkin ada bocorannya Romo supaya nanti ini tips dari pasangan-pasangan baru ya yang mau memiliki anak nanti bisa mengajarkan tentang kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anak kepada orang tua, Romo. Iya. Jadi sangat komplit ya Sang Buddha ajarkan di dalam Sigala Wada Sutta atau Sigalaka Sutta dalam Digha Nikaya. Anda boleh cross check ya kalau Anda yang senang membaca sutta, bahwa Sang Buddha mengajarkan kepada kita bahwa bagaimana kewajiban anak. Saya rasa kita semua kan lahir dari kandungan orang tua. Tidak ada lahir dari batu kecuali Sun Gokong dalam ceritanya kan begitu. Artinya bahwa kita semua punya orang tua. Tapi bagaimana saya rasa semua agama sependapat. Artinya begini. Apa syarat-syarat bakti anak kepada orang tua? Dalam bahasa Mandarin kita katakan uhau ya, bakti anak kepada orang tua. Yang pertama, bantulah orang tua kita. Dikala orang tua tuh sibuk mencari uang, kita paling tidak jaga toko. Kalau orang tua punya usaha loh ya, jaga toko. Orang tua atau mama atau ibu sedang bikin kue, misalkan dia pedagang, ya kita ikut bikin kue, mengaduk bahan, ya kita paling tidak ikutlah membantu, ikut sibuk lah seperti itu. Jangan nanti orang tuanya sibuk di toko, sibuk di dapur, sibuk di ladang, anaknya sibuk di kamar main game. Artinya anaknya juga sibuk main HP. Sama-sama sibuk. Sama-sama sibuk. Satu sibuk jaga toko cari uang, satunya sibuk ngabisin uang. Ini anak-anak zaman sekarang terjadi demikian gitu loh. Artinya bahwa saya sangat miris melihat anak-anak zaman sekarang itu. Tolonglah kita melihat orang tua kita sibuk banting tulang cari duit buat anaknya, tapi anaknya tidak royal pada orang tua. Ini yang harus dicatat menjadi sebuah catatan penting. Dan orang tua juga jangan diam saja kalau anaknya tidak membantu orang tua, anaknya males-malesan, anaknya suka main game, ngabisin uang orang tua, ya orang tua harus mengambil tindakan. Bukan berarti tindakan kekerasan, bukan, tapi cara kasih nasihat, atau uang jajannya dipotong, atau ya apa sajalah. Itu salah satu pencegahan supaya anak itu jangan berbuat keburukan. Pertama, satu, arahkan anak untuk selalu bisa membantu orang tua dikala orang tua itu sedang bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, cegah anak jangan berbuat kejahatan. Sudah tahu anaknya pemabuk, sudah tahu anaknya suka mencuri, sudah tahu anaknya itu suka main judi, orang tuanya, sudahlah, namanya juga anak laki-laki, biarkan saja. Artinya bahwa orang tua jangan sampai memberikan sebuah nilai-nilai toleransi yang jelek. Nah, bagaimana? Arahkan anak-anak itu supaya ya jangan sampai, kalau belum kenal, jangan sampai terlibat narkoba. Jangan sampai terlibat minum-minuman keras. Jangan terlibat judi. Artinya orang tua begitu tahu anaknya melenceng, cepat mencegah. Artinya cara mencegahnya bagaimana, Romo? Bawa ke wihara, ikut sekolah minggu, ikut puja bakti, ikut dengarkan ceramah. Begitu Bante ada menyelenggarakan meditasi, ikut retreat. Begitu ada Pabaja sama Nerata Silani, masukkan. Mungkin gabung Patria. Iya, gabung di organisasi generasi muda Buddhis, apa saja. Kita jangan bicara satu sekte, misalkan Anda dari majelis apapun, selama ada aktivitas dhamma di wihara Anda, ikut saja. Karena saya sangat yakin, begitu seorang anak sudah diarahkan ke dalam dhamma, hidupnya dekat dengan dhamma, hidupnya sesuai dengan dhamma, itu adalah eta manggala mutamang, itu adalah berkah utama. Luar biasa. Untuk kewajiban anak kepada orang tua ya Romo, kita juga harus memberikan edukasi, memberikan penjelasan juga kepada anak ya Romo ya. Iya, betul. Supaya nanti ya sesuai yang kita harapkan juga ya Romo, supaya menjadi keluarga yang harmonis. Nah, kita kembali lagi ke pasangan Romo. Untuk sekarang kan sering kita juga mendengar tentang LDR ini Romo ya. Nah, menurut
Romo Herman, LDR itu sejauh mana efektif atau tidak sebetulnya Romo untuk ya kita mencari pasangan, katakan saja ada yang di Jakarta, ada yang di Lombok sana. Iya. Itu bagaimana Romo? Ya, jadi sebelum ke sana tadi saya sedikit lah menuntaskan dulu ya Pak Speri ya. Jadi kewajiban anak pada orang tua itu masih ada. Salah satunya lagi adalah bagaimana anak itu bisa menjaga harta warisan dari orang tuanya sebaik mungkin. Kita lihat banyak sekali anak-anak yang diberikan warisan, misalkan warisannya apa sajalah, entah itu usaha, entah itu perusahaan, bangkrut. Karena apa? Karena anak tersebut berfoya-foya, tidak ada pendidikan religius, tidak ada pendidikan apa boleh dikatakan budi pekerti. Sehingga apa? Sehingga anak itu tidak bisa menjaga harta dengan baik, dipakai buat ya hal-hal yang tidak baik. Dan yang terakhir dalam poin itu adalah bagaimana anak itu punya kewajiban mendoakan, melakukan patik dana kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Artinya itu. Dan yang sangat penting juga, selama orang tua masih hidup ataupun sudah meninggal, anak punya kewajiban menjaga nama baik keluarga. Begitu kita rusak, kita nakal, kita berbuat kejelekan, yang dinilai itu bukan siapa sih, itu anaknya siapa sih? Oh, anaknya si itu toh. Almarhum itu. Sehingga ini kalau apa? orang tua sudah meninggal. Ya, betul. Sehingga apa? Nama keluarga kita menjadi jelek. Begitu anak itu melakukan kejahatan. Kamu anaknya siapa sih? Oh, kamu anaknya dia toh. Oh, anakmu kok gitu ya. Nah, akhirnya yang kena tuh orang tua kan begitu ya. Oke, saya menjawab pertanyaannya Mas Peri. Soal LDR, cinta jarak jauh seperti itu ya. Iya. Apakah efektif atau tidak? Ya kembali kepada satu tadi yang saya katakan Kak Peri, konsisten, komitmen dia dalam pasangan itu. Memang tidak ada yang bisa memantau. Oh, cinta-cintaan, sayang-sayangan, bebek-bebepan, ternyata di sampingnya itu ada selingkuhan. Ini saya berbicara dari kisah nyata. Artinya ada teman-teman saya dulu ya, bukan saat ini. Itu ada yang seperti itu. Cinta jarak jauh, pacaran jarak jauh. Akhirnya apa ya? Akhirnya ada terjadi perselingkuhan, itu lebih riskan ya. Meskipun tidak ada bukti, tetapi ya, selama ada rasa percaya, ada rasa konsisten di situ, sejauh mana kita sanggup, mampu, percaya, ya jalankan. Ya, jadi saya rasa begini Kak Peri pemirsa, orang yang sudah memutuskan untuk LDR, pasti dia sudah tahu buruk baiknya. Ya. Disitulah pentingnya kepercayaan itu tadi ya Romo. Ya, walaupun nanti ada pengkhianatan terjadi, kita tidak tahu ya kan. Ada dusta di antara kita gitu, kita mungkin tahu. Juga harus ada evaluasi ya Romo ya, meskipun betul. Ya dalam keluarga kecil ya dibicarakanlah ya Romo ya untuk bareng baik-baik ya, kalau ada masalah diselesaikan baik-baik. Kemudian saya juga sering mendengar Romo di terutama orang Jawa itu mengatakan jangan sekali-sekali membawa api di dalam rumah keluar rumah, kemudian api yang di luar rumah jangan sampai bawa masuk rumah. Ini maknanya apa Romo dari kalimat tersebut? Ya, memang kadang-kadang kalau boleh saya katakan ilmunya orang Jawa itu dengan ilmunya Buddhis itu memang sejalan. Artinya api yang ada di luar rumah jangan dibawa ke dalam rumah. Anda lagi marah, jengkel dengan orang di luar sana, jangan api itu, masalah itu Anda bawa ke rumah, Anda bakar istri Anda bakar suami Anda bakar anak Anda dengan masalah Anda. Artinya apa? Nanti anak tiba-tiba nggak tahu, orang tua kesel pulang-pulang nempeleng anak. Tiba-tiba pulang mukanya merengut, istri dimarahin, suami dimarahin. Artinya buanglah sampah pada tempatnya, buanglah masalah pada tempatnya. Jangan nanti lagi cekcok suami istri, lagi berantem, atau lagi cekcok sama anak, pergi ke kantor, pergi ke toko, karyawan dimarahin. Anak buah dimarahi, dipecat, dipotong gajinya. Artinya apa? Anda buanglah masalah Anda pada tempatnya. Jangan bawa masalah ke sana kemari. Kalau Anda punya masalah di rumah, selesaikan di rumah. Anda punya masalah di toko, selesaikan di toko. Jangan dibawa ke sana kemari. Akhirnya apa? Apinya membakar semuanya. Nah, itu yang menjadi perselisihan yang berkepanjangan. Betul. Baik Romo, kita sudah berada di penghujung segmen, sudah sangat luar biasa atas penyampaian dan memberikan edukasi kepada pemirsa tentang bagaimana mencari pasangan dalam pandangan agama Buddha. Mungkin bisa memberikan pesan-pesan untuk pemirsa Romo, bagaimana untuk membina rumah tangga. Pemirsa, saya ingin berpesan kepada Anda yang sedang mencari pasangan ataupun Anda yang sudah menjadi pasangan. Bunga mawar itu indah bentuknya. Kelopak yang merah merona membawa satu bau yang sedap.
Tapi Anda jangan lupa, bunga mawar yang indah, jangan Anda hanya lihat keindahan, tapi kalau Anda salah memegang bunga mawar, tangan Anda akan terluka karena duri yang tajam. Artinya, pasangan yang Anda pilih tidak hanya dari sisi kebaikannya saja, tapi Anda harus juga melihat sisi kekurangannya. Kalau antara bunga mawar, kelopak, dan duri bisa bersatu menjadi satu keindahan, kenapa tidak pasangan itu bisa menjadi satu kesatuan yang saling mengisi dalam sebuah kekurangan, maka dia akan membangun keluarga yang hitaya sukaya. Baik, terima kasih Romo Herman, sangat luar biasa pemaparan tentang bagaimana mencari dan membina pasangan hidup dalam agama Buddha. Terima kasih Romo atas kesempatannya dan waktunya juga Romo ya. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Sadu, ya pemirsa. Baik pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Demikian pertemuan kita dalam Cahaya Kehidupan kali ini. Tema yang sudah kita bahas yakni mencari dan membina pasangan hidup. Tentu semoga kita juga memiliki pasangan hidup yang ideal. Dimanapun tempat kita berada nantinya dipertemukan dengan pasangan yang ideal. Baik, demikian pertemuan kita kali ini ya. Kami beserta kru memohon maaf, pamit undur diri. Saya Ferry Adriano. Sebagai akhir kata, Sabisata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.